Perubahan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2023 tentang pajak daerah dan institusi daerah. Ini merupakan tindak lanjut dari rekomendasi hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan. Beberapa pasal memang harus disesuaikan sebagaimana diatur dalam pasal 99 Undang-Undang 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Juga pasal 128 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketua Umum Pajak Daerah dan Institusi Daerah. Jika bupati tidak melakukan perubahan sebagaimana hasil evaluasi dan surat pemberitahuan, bupati akan mendapatkan sanksi. Jika bupati tidak melakukan perubahan sebagaimana hasil evaluasi dan surat pemberitahuan, bupati akan mendapatkan sanksi. Ini adalah pernyataan Bupati Jombang, Warsudi menyikapi protes dari warga atas kenaikan gila-gilaan pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Jombang. Menurut sang bupati, dirinya hanya menjalankan perintah sesuai rekomendasi dari Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan. Di sini, mungkin kita akan bertanya-tanya, apa hubungan antara kenaikan pajak dan Menteri Dalam Negeri? Jika rekomendasi menaikkan pajak hanya atas perintah Menteri Keuangan, tentu masih bisa dimaklumi, karena urusan pendapatan dan belanja memang menjadi kewenangan Menteri Keuangan. Tapi keterlibatan Menteri Dalam Negeri, bahkan sampai disertai ancaman sanksi buat kepala daerah tentu saja mengundang tanda tanya. Ada agenda apa sampai Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian harus cawe-cawe memaksa dalam tanda kutip, kepala daerah menaikkan pajak? Saya juga lagi meneliti, karena memang aturan dari peraturan bupati mengenai tarif NJOP, PBB, itu tidak sampai ke Kemendagri. Menurut aturan dari Undang-Undang HKPD, Hubungan Keuangan Pusat Daerah, dan ada turun PP-nya, ya. Jadi perdanya memang dibuat oleh DPRD, tapi bersifat umum. Tapi penentuan tarifnya itu oleh kabupaten dan kota. Dan penentuan angka NJOP dan PBB-nya ini ditentukan oleh Bupati Wali Kota dengan konsultasi yang mereview nanti adalah gubernur. Makanya ini nggak sampai ke saya ya, gubernur. Nah sekarang saya... Entah siapa yang salah dan siapa yang benar. Menurut Tito Karnavian, konsultasi tentang kenaikan pajak hanya sampai di provinsi, tidak sampai ke Menteri Dalam Negeri. Tapi menurut Bupati, ada rekomendasi dari Menteri Dalam Negeri, dan ada sanksi jika tidak diikuti. Namun ada hal menarik ketika Tito Karnavian menjawab pertanyaan wartawan tentang situasi di Pati. Alih-alih mengomentari anak buahnya dalam hal ini sang Bupati, Tito Karnavian justru lebih menyoroti masyarakat yang melakukan aksi demonstrasi. Kita berharap dengan dicabut, sudah. Nah sekarang, ada tuntutan yang lain, ini saya kira bukan berhubungan dengan itu, tapi berhubungan dengan masalah-masalah lain. Tolong jangan sampai juga ada kepentingan politik di balik itu. Tolong jangan, ya. Bagaimanapun Bupati dipilih rakyat. Kalau memang ada keberatan-keberatan, lakukan melalui mekanisme yang ada. Yang lain melalui DPR, mungkin bisa juga melalui meminta Mendagri untuk melakukan sanksi, peneguran, misalnya apapun juga. Ya. Tugas Menteri Dalam Negeri hanya urusan politik dan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri. Sedangkan masalah keamanan dan ketertiban menjadi kewenangan pihak kepolisian. Namun Tito Karnavian dengan sengaja menyinggung dan menuding seolah ada agenda politik di balik aksi demonstrasi. Apakah ini justru upaya pengalihan isu untuk kembali mengalihkan perhatian publik seolah demonstrasi ini ditunggangi oleh apa yang mereka sebut dengan istilah barisan sakit hati? Terlebih lagi, 4 daerah yang viral dengan kenaikan pajak gila-gilaan ini kesemuanya adalah daerah yang dipimpin kader dari barisan koalisi pemenang Pilpres 2024. Sudewo di Pati, Warsudi di Jombang dan Andi Asman Sulaiman di Boni, ketiganya adalah kader Gerindra. Sedangkan Wali Kota Cirebon, Effendi Edo kader Partai Golkar. Di sini, seolah ada upaya sengaja memaksa menaikkan tarif di wilayah ini, agar ketika terjadi aksi rusuh dari masyarakat, dengan mudah mereka mengarahkan tudingan seolah pelakunya adalah kelompok dari barisan yang sakit hati karena Pilpres. Dan jika aksi sampai meluas dan memaksa Prabowo lengser dari jabatannya, siapa pihak yang paling diuntungkan? Maka di sini, rakyat berharap, jika kebijakan menaikkan pajak bumi dan bangunan di daerah bukan perintah langsung dari Prabowo, maka Presiden Prabowo harus berhati-hati. Ada agenda terselubung yang sedang berusaha merusak nama baik Partai Gerindra, menciptakan huru-hara di daerah dengan sengaja memerintahkan bupati dan wali kota menaikkan pajak sampai batas yang tidak masuk di akal. Prabowo harus berani bersikap. Bersihkan kabinet dari kelompok-kelompok yang punya kepentingan politik terselubung, khususnya mereka yang ingin mengulang kisah sukses perampokan uang rakyat besar-besaran selama 10 tahun terakhir. Mereka yang selama ini menjarah Pertamina,
menguasai tambang di berbagai wilayah Indonesia, dan bahkan Inhutani, sebuah perusahaan yang seharusnya lebih mengedepankan pelestarian hutan, justru dirampok besar-besaran. Dan mereka tidak ingin ladang-ladang uang mereka diganggu.